Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, malam Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu, kita memanjatkan doa, penghulunya doa, Ummul Quran, induknya Al-Quran, surah Al-Fatihah, yang kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tanda rasa rindu kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang minggu-minggu terakhir ini kita memperingati maulidnya. Semoga junjungan kita senantiasa rohnya memperhatikan kita semua dan memberikan syafaat nanti pada hari tidak ada yang bisa menolong selain syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga peruntukkan kepada seluruh guru-guru kita yang mengisi keimanan, ketakwaan di dalam benak kita, yang menyadarkan kita dan memberikan jasa, menunjukkan jalan untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan petunjuknya yang pada akhirnya kita berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Tentu kita juga peruntukkan kepada kedua orang tua kita yang sungguh tak terbayangkan jasanya, dan juga kedua kakek nenek garis lurus ke atas, termasuk orang-orang yang berjasa terhadap perjalanan hidup kita. Dan selanjutnya kita peruntukkan kepada sahabat-sahabat spiritual kita, sesama jamaah masjid yang kita cintai Sunda Kelapa ini. Mungkin ada di antara kita yang betul-betul dililit persoalan ekonomi, dililit persoalan rumah tangga, dililit penyakit, dan dililit utang, dan problem-problem lain. Doa yang dipanjatkan 40 orang ke atas, insya Allah Tuhan akan memberikan berkahnya, apalagi malam Jumat ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmah dari jamaah ini adalah kita memperoleh berkah doa sesama kita semua di sini. Alangkah bagusnya kalau bersama keluarga kita berbondong-bondong pada malam Jumat ini kita memohon bersama, sebab hakikat kebutuhan kita sesungguhnya ialah kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh miskin, tetapi kita tetap berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tidak ada artinya kekayaan, jabatan, kelebihan lain kalau Tuhan berjarak dengan kita semua. Semuanya akan merasa kecil di hadapan Allah. Karena itu kita bersyukur kehadiratnya pada maghrib kali ini diberikan kesehatan, petunjuk, maunahnya. Marilah kita berdoa dengan penuh ketulusan dengan niat-niat yang kita sampaikan tadi. Ala hatihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak sekalian, saya melanjutkan materi kita yang lalu tentang azan. Kita melanjutkan dengan adat spiritual terhadap azan. Adat-adat fikih kita sudah bahas minggu lalu. Sunat-sunat azan, tentu harus berwudu sebelum azan, menutup aurat pada saat azan, muazin berdiri tegak, tentu bagi yang mampu, menghadap ke arah kiblat, badan serong ke kanan saat membaca hayya 'alas shalah, badan serong ke kiri saat membaca hayya 'alal falah. Azan lebih panjang daripada iqamat, membaca doa azan setelah selesai azan. Iqamat hampir sama. Malam ini insyaallah semoga Allah memberkati kita semuanya. Adat spiritualnya yang kita akan bahas. Adat spiritual, tradisi psikologis dan adat spiritual kita pada saat setiap kali kita mendengarkan azan. Ya, bukan hanya sekali, dua kali. Setiap kita mendengarkan suara azan, di samping adat-adat fikih, adat spiritualnya adalah apabila mendengarkan suara takbir dalam azan, ya, karena banyak takbir yang lain, ada takbir dalam lagu, saya lihat juga ada takbir dalam dandut, ya, ada takbir dalam acara-acara tertentu, tapi khusus untuk takbir di dalam azan, maka itu bukan takbir biasa. Takbir yang paling mulia adalah takbir yang dilantunkan pada saat orang sedang azan, lalu pada saat orang sedang bertakbir akhir Ramadan dan datangnya Zulhijjah tanggal 10 atau 9-10. Lalu hari tasyrik, takbir kita di situ. Tapi yang paling penting takbir di sini ialah takbir pada suara azan. Apabila mendengarkan suara takbir dalam azan, maka seketika itu kita diminta untuk menundukkan kepala, mengecilkan diri, merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langsung tuh ibaratnya api nafsu kita bernyala-nyala, ya, menjulur-julur ke atas. Begitu mendengarkan suara azan, maka seperti api yang menyala-nyala disiram dengan air. Bisa terasa itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana api yang bernyala-nyala, berdiri tegar, penuh kejantanan, menjilat-jilat ke atas, tiba-tiba disiram air, maka serentak tarian-tarian nyala api itu jatuh ke bawah dan lama-kelamaan padam, tinggal asapnya. Seperti itu ketika orang atau ketika kita semuanya menari di atas nafsu, menari di atas egoisme kita masing-masing, menari di atas kesenangan duniawi, mabuk bahkan, mabuk jabatan, mabuk kekayaan, mabuk cinta, termasuk juga kebalikannya, ya, penderitaan membuat kita teler dan seterusnya. Begitu suara azan dilantunkan, maka seperti api yang menyala-nyala disiram dengan air, sikap kita tunduk
tersungkur, rukuk sujud, mengecil. Itulah sikap batin yang perlu kita rasakan pada saat kita mendengarkan lantunan azan, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sekonyong-konyong api nafsu kita itu, egoisme kita itu, seperti antena yang panjang, antena radio itu, ditutup, direndahkan, sehingga sangat pendek tertanam ke bawah. Itulah sikap spiritual seorang mukmin manakala mendengarkan suara azan. Orang yang tidak bisa merubah dirinya pada saat azan, api nafsunya, egoismenya tetap menyala-nyala, membara, bahkan tidak mempedulikan azan, maka orang itu tanda-tanda orang yang tidak mendapatkan cinta Tuhan, tidak mendapatkan panggilan Tuhan. Segenap pikiran dan perasaan tercurah hanya merenung kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam zat, sifat, nama dan perbuatan. Setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun kekayaan dan lain-lain, harus segera melupakannya sambil menjawab suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali muazzin membaca Allahu Akbar, maka kita pun juga harus menjawab jumlah yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna dan hakikat 4 lafaz takbir itu? Takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama kita merenungkan dan membayangkan kemahabesaran dan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu Allahu Akbar pertama. Ya. Takbir kedua, kita merenungkan dan membayangkan kemahabesaran dan keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah zatnya Allah yang kita renungkan, kita bayangkan. Azan yang kedua kita renungkan, kita bayangkan kemahabesaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang ketiga, ya, takbir ketiga, ya, kita merenungkan dan membayangkan kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya ini, ya, saya ulangi, ada zat, ya, ada sifat, ada nama, dan ada perbuatan. Yang keempat, takbir yang keempat ialah kita merenungkan dan membayangkan kemahabesaran dan keagungan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mari kita praktekkan Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar yang pertama zatnya, Allahu Akbar yang kedua sifatnya, Allahu Akbar yang ketiga namanya, Allahu Akbar yang keempat ialah perbuatannya. Kita dengarkan suara azan. Sudah mulai terasa ada pengaruh azan di dalam benak kita Bapak Ibu. Selama ini kita mendengarkan suara azan itu seperti hambar, hampa dan kering. Kenapa? Karena kita
nggak memahami hakikat azan itu. Dengan memahami hakikat dan tasawuf azan, maka insya Allah suara azan akan menyita perhatian kita. Suara-suara azan seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sesungguhnya itu adalah suara-suara akhirat bagi mereka yang sedang hanyut dalam urusan duniawi. Suara azan adalah undangan untuk Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena salat itu mi'raj. Suara-suara azan adalah panggilan Allah untuk berjumpa dirinya. Orang yang menyia-nyiakan suara azan adalah orang-orang yang sangat rugi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, timbul pertanyaan, bagaimana ya merenungkan dan membayangkan kemahabesaran dan keagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa merenungkan dan memikirkan, membayangkan zat Allah kalau kita sendiri tidak tahu apa itu zatullah? Terus terang Bapak Ibu sekalian, membahas tentang zat, sifat, nama, dan perbuatan Tuhan itu 2 semester. Nah, kita tidak mungkin 2 semester membahas ini. Sepintas kita akan sedikit jelaskan apa yang dimaksud zatullah. Nanti kita akan berhadapan dengan tauhid az-zati. Bagaimana mentauhidkan zatullah? Ada tauhid sifat, ada tauhid nama, dan ada tauhid perbuatan. Zat bisa disebut dengan materi, wujud. Bagaimana bisa membayangkan zat Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjelaskan ini maka kita perlu memahami wujud. Ma ma'nal wujud? Wujudullah. Kita kadang-kadang bahasa Indonesia kita itu sangat miskin untuk membedakan antara wujud dengan maujud. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, lain wujud, lain maujud. Yang seringkali, dan ini bahasa Indonesianya, dalam kamus bahasa Indonesia, seolah-olah yang dimaksud dengan wujud itu adalah maujud itu sendiri. Padahal lain maujud, lain wujud. Dari akar kata wajadah. Wajadah artinya menemukan. Ya. To find, menemukan. Ya. Wujudun, ya, sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu terwujud. Kalau maujud itu suatu kenyataan yang sudah terwujud. Jadi ada the substance, ya, ada existence, dan ada manifestation. Ditambah lagi nanti ada efek. Bahasa Inggris itu sedikit lebih detail ya.
Di dalam bahasa Indonesia sulit membedakan antara existence, manifestation, dan the substance, dan effect, accident. Itu accident itu adalah efek yang paling ujung, tapi wujud yang paling belakang, behind the fact, itu di balik yang nyatanya itu biasa disebut dengan sesuatu yang sangat hakiki, abstrak, jauhar. Wujud itu sendiri bercabang-cabang pembagiannya. Ada wujud yang sesungguhnya tidak ada tanpa ada sesuatu yang mewujudkannya. Tidak bisa berwujud tanpa ada yang mewujudkan. Jadi wujudnya dependen terhadap unsur lain. Contohnya warna, cahaya. Siapa yang pernah melihat cahaya? Siapa yang pernah melihat warna? Orisinalitasnya secara independen, warna dan sinar cahaya susah. Tidak mungkin kita bisa melihat warna tanpa ada benda lain yang ditempati menempelkan diri warna itu. Tidak mungkin kita bisa melihat cahaya tanpa suatu benda yang ditempati memantulkan diri cahaya itu. Sama-sama definisinya maujud, karena itu namanya maujud ya. Tapi tidak bisa kita samakan semua secara mikro. Pembagian wujud juga bisa dibagi nanti kepada pembagian yang lain. Ada yang disebut di dalam teologi itu dengan wajibul wujud dan mumkinul wujud. Apa yang dimaksud dengan wajibul wujud? Inilah wujud yang hakikat. Wujud yang sesungguhnya adalah wujud yang di depan cermin itu. Sedangkan yang di dalam cermin itu bayangannya saja. Ya. Kalau kita menengok air di kolam, di situ ada bayangan matahari. Di atas kepala kita juga ada matahari. Matahari yang sesungguhnya apakah yang di dalam baskom atau yang di atas kepala sono? Wujud yang sesungguhnya apakah yang berdiri di depan cermin atau bayangan yang tertangkap di dalam cermin itu sendiri? Dari segi color, tinggi badan, lebar, penampilan luarannya tidak ada bedanya, pori-porinya pun juga sama antara yang di dalam cermin dengan yang di depan cermin. Tetapi kita bisa membedakan wujud yang ada di depan cermin itulah yang asli. Kita bisa menganalogikan ini sebagai itulah hakikat wujud. Dan itulah yang disebut dengan wajibul wujud. Sedangkan wujud yang di dalam cermin itu, itulah wujud-wujud kamuflase. Apa itu kamuflase Bapak Ibu? Wujud-wujud palsu sebetulnya. Ya. Orang Hindu mengatakan maya. Maya itu, dunia maya seperti dunia dalam cermin. Seolah-olah iya, tetapi bukan iya. Dalam istilah Al-Quran,
laibun, mata laibun, jadi sandiwara. Wujud-wujud kamuflase inilah yang kemudian bisa disebut dengan mumkinul wujud, bukan wajibul wujud. Siapa yang wajibul wujud? Apakah yang di depan cermin atau di dalam cermin? Ya. Yang hakikat wujud itu sesungguhnya di depan cermin itu, sedangkan dalam cermin itu wujud juga sama persis bentuknya, tapi wujudnya wujud kamuflase, dan itulah mumkinul wujud. Segala sesuatu yang berwujud selain Allah, maka itulah yang disebut dengan mumkinul wujud, wujud relatif. Sedangkan yang berdiri di depan cermin dianalogikan sebagai wajibul wujud, hakikat wujud itu sendiri. Wujud di depan cermin itu adalah hanya merupakan efek daripada wujud yang di depan cermin. Tanpa ada benda di depan cermin itu, maka tidak mungkin ada isi cermin itu. Nah, alam raya ini disebut dengan alam maya. Kenapa disebut maya? Itu dalam agama Hindu, konsep maya itu sangat panjang. Kita pinjam istilahnya itu untuk melukiskan bahwa mumkinul wujud itu sesungguhnya adalah maya itu. Ya, ini bukan kita berarti mau menghindukan materi ini, enggak, Bu, Bapak. Jadi istilahnya saya di sini adalah kita meminjam istilah-istilah tertentu yang bisa mengantar kita kepada sebuah pengertian. Contoh seperti cermin juga itu juga mungkin tidak terlalu pas ya, tetapi bukankah kita memerlukan contoh untuk mendapatkan penjelasan, sekalipun contoh itu tidak persis seperti apa yang kita harapkan. Tapi dengan adanya bayangan dalam bentuk contoh, maka kita mendekati kebenaran, dan akal pikiran yang Allah anugerahkan ini bisa menyambungkan kepada kebenaran itu sendiri. Karena kalau penjelasan tanpa contoh itu tidak mubalaghah, tidak nyambung, susah difahami. Maka itu di dalam menjelaskan materi-materi di sini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya suka mencari contoh. Izinkan saya juga suka meminjam istilah-istilah, sekalipun itu istilahnya orang lain. Tapi niat kita di sini untuk mendekatkan apa yang sesungguhnya kita ingin jelaskan itu. Bukankah kita memerlukan alat peraga untuk anak-anak kita untuk menjelaskan 2 tambah 2? Secara teori dia tidak bisa. Ada 2 gelas, ada 2 gelas lagi sebelah kirinya. Ada berapa gelas anak-anak? Anak hitung 1, 2, 3, 4. Oh 4 Bapak Ibu. Iya. Analoginya nanti di tingkat level atas pun, maka sesungguhnya kita tidak pernah berhenti menjadi anak-anak. Cuman ada anak-anak dewasa, ada anak-anak pensiun. Ya. Kita perlu contoh, dan Al-Quran pun juga menggunakan konsep mathal. Mathal itu adalah perumpamaan. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Jadi perumpamaan bagi orang yang menyumbang itu, kata Allah, seperti orang yang menanam suatu benih, kemudian benih itu nanti akan tumbuh beberapa, kemudian akan menghasilkan buah beberapa cabang, sehingga jumlahnya tak terhitung, jumlahnya begitu banyak. Jadi Allah suka menggunakan contoh perumpamaan seperti ini
dalam rangka memberikan penjelasan apa yang dimaksud. Karena itu izinkan saya juga menggunakan hal-hal yang seperti ini demi memudahkan. Jadi saya harus hati-hati menjelaskan zat Allah Bapak Ibu, karena ini memang terutama kepada para pendengar di rumah yang tidak mengikuti dari awal materi kita di sini, ini agak sulit saya setback ke belakang lagi. Tapi yang dimaksud zat Allah di sini adalah zat yang wajibul wujud. Ya. Apa yang dimaksud wajibul wujud? Zatnya itu sendiri pertama cirinya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Sebetulnya kalau kita menjelaskan lagi apa artinya laisa kamitslihi syai', orang yang memahami mendalam bahasa Arab, tidak setengah-setengah bahasa Arabnya, dia pasti juga akan bertanya apa makna daripada ayat ini. Karena di dalam bahasa Arab itu antara kaf dengan mithl itu bimakna wahid. Ya, jadi ka itu artinya bahasa Indonesia seperti, mithlu juga seperti. Jadi di sini redundance. Jadi kalau mau diartikan letter-letternya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti dirinya. Ya. Tidak ada sesuatu yang seperti dirinya, double sepertinya di situ. Karena memang tidak ada yang menyerupai sedikit pun juga, nggak ada apa-apa, nggak ada. Apalagi yang mau disebutkan mirip. Inilah yang disebut dengan konsep at-tasyabuh, similarity dan unsimilarity di dalam konsep yang advance-nya itu. Jadi ada at-tasyabuh dan juga ada konsep suci daripada keserupaan itu sendiri. Nah, kembali lagi ke contoh cermin tadi. Zat Allah itu tidak bisa dibayangkan seperti zat makhluknya. Apabila pikiran kita menangkap sesuatu bayangan bahwa Allah seperti wujudnya manusia atau seperti wujud apapun juga, pasti itu bukan Tuhan. Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang seperti dirinya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, siapa sesungguhnya yang wujud ini? Siapa mawjud itu? Mawjud itu dicermin. Ya. Siapa itu sesungguhnya? Apakah mungkin ada bayangan cermin itu tanpa ada benda di depan cermin itu? Enggak mungkin kan? Nah, berarti antara wujud yang di cermin dan wujud di depan cermin itu bisa enggak dipisahkan? Bisa enggak dipisahkan antara wujud cermin dan di depan cermin? Tidak bisa. Karena tanpa ada wujud depan cermin, tidak mungkin ada yang ditangkap oleh cermin itu. Tapi pertanyaannya, samakah wujud yang di dalam cermin dan yang di depan cermin? Tidak. Mana yang wujud hakikat, di depan cermin atau dalam cermin? Di depan cermin itulah yang hakikat, dan analoginya, ya ini analogi saja bukan pengertiannya, analoginya hakikatul wujud itu yang di depan cermin. Itulah yang wajibul wujud. Sedangkan yang di depan cermin, yang di dalam cermin itu adalah mumkinul wujud. Saya tidak perlu lebih lanjut menjelaskan ini karena itu panjang Bapak Ibu. Nanti nggak masuk kita ke materi azan ini. Jadi bayangannya seperti itu. Yang kita bayangkan pada saat Allahu Akbar pertama itu, kita tauhiduz zati. Tidak boleh mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi zatnya harus betul-betul tanzih, ya istilahnya itu. Tanzih, tak ada keserupaan. Ya. Inilah sulitnya belajar teologi.
dan tasawuf. Karena satu sisi objek yang sama itu memiliki sifat tasbih, keserupaan, tapi pada sisi lain sepi sunyi daripada tasbih. Ya. Itu yang disebut dengan tanzih. Tanzihun itu artinya tidak mungkin bisa disamakan, tidak ada bayangan keserupaan sedikit pun. Tapi kalau nanti ada tasbih, itu selalu ada bayangannya. Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Itu sifat apa, Ibu? Tanzih atau tasbih? Tasbih. Karena kita juga bisa menjadi pengasih, bisa juga menjadi penyayang. Hanya bedanya Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, sedangkan kita hanya pengasih biasa, Rahimun. Kalau manusia, ra-nya yang panjang, Rahimun. Tapi kalau Allah Maha Pengasih, hanya yang panjang, Rahimun. Paham Bapak Ibu ya? Jadi Rahimun setimbang dengan fa'ilun. Itu manusia. Tapi kalau ada kata maha, ya, ini efek bahasa Arab nih. Jadi kalau kita harus dua suku kata, maha, pengasih. Kalau bahasa Arab tidak perlu dua kata, cukup panjangnya beda. Kalau rahimun, orang yang pengasih. Tapi kalau rahimun, Allah yang maha pengasih. Jadi rahimun, orang. Rahimun, Allah. Rahimun, pengasih. Rahimun, maha pengasih. Itu satu suku kata kan Bapak Ibu. Alimun, wah ilmuwan tuh. Alimun, maha mengetahui. Iya. Allah yang alim, manusia yang alim. Sepintar apapun orang tidak ada sampai ke tingkat alimun. Karena itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa sampai ke tingkat fa'ilun, alimun. Kita juga mendengar. Kan ada Bapak Ibu punya telinga kan? Udzunon. Gunanya telinga itu untuk as-sam'. Ya. Orang yang mendengarkan disebut dengan sami'un. Mendengar. Tapi yang maha mendengar sami'un. Siapa yang maha mendengar? Allah. Jadi as-sami' Allah, kita hanya as-sami'. Al-basir maha melihat. Siapa itu? Allah. Kalau al-basir ya, melihat itu manusia. Jadi basir melihat, basirun maha melihat, sami'un ya, orang yang mendengar, as-sami maha mendengar. Iya. Yang punya sifat as-sami, al-basir, ar-rahim dan seterusnya itulah yang wajibul wujud. Sedangkan al-basir, as-sami, ar-rahim itulah yang mumkinul wujud. Ini ecip-ecipnya. Tidak mungkin kita mendalami di sini. Jadi kita sudah bisa membedakan bahwa zat Allah itu maha suci dan maha besar. Bukan fisiknya yang besar, tapi kapasitasnya yang besar. Ada orang kecil, tapi kapasitasnya, intelektualitasnya besar. Ada orang besar, tapi memorinya kecil. Jadi besar itu tidak terukur berdasarkan timbangan berat dan meteran lebar kali panjang, tidak. Allahu Akbar, Allah maha besar. Apanya yang besar? Zatnya Allah yang kapasitasnya maha besar.
Apanya yang besar? Sifatnya Allah yang tak terbatas, unlimited. Apanya lagi yang besar? Namanya. Nama-nama Allah itu sendiri itu mengcover dirinya unlimited. Apanya lagi? Perbuatannya tak terbatasi, unlimited, tanpa batas. Fa'ilun. Nah, ketika kita mendengarkan suara azan Bapak Ibu, sehebat apapun wibawa kita, maka Allah lebih besar dari itu. Ya. Sebaik apapun sifat kita, misalnya pengasih, penyayang, jangan angkuh, Allah lebih baik daripada kita. Itu sifatnya. Nama Allah, kita punya nama. Nama Allah lebih besar daripada kita sendiri. Perbuatan kita nggak ada artinya apa-apa. Ya, dibanding perbuatannya Dia. Allahu Akbar. Jadi ketika azan mengumandangkan, muazzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka keseluruhan totalitas cakupan diri Allah itu tampil di dalam benak kita, menindih ego-ego yang tadi tampil itu menjadi surut. Maka itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbir ini mampu memadamkan api nafsu yang bergejolak, yang angkuh itu tadi. Maka itu wajib dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita menjawab suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti kita menjadi egois. Berhenti kita memuji diri sendiri. Ya. Berhenti kita takjub pada diri sendiri. Dan berhenti kita mengatakan ini perbuatanku. Semua perbuatannya. Malu kita untuk menampakkan keakuan diri kita di depan takbir. Ya. Jadi Allahu Akbar itu menekan kita sampai ke tingkat yang paling bawah. 5 kali kita mendengarkan suara azan, berarti 5 kali kita ditekan, jangan egois, jangan egois, jangan egois, jangan egois. Orang yang tidak pernah mendengarkan suara azan, orang yang tidak pernah menghayati lafaz-lafaz azan, ya, maka dia tidak akan pernah ada yang mematikan api egoismenya itu. Api membesar, 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 menghanguskan semua orang di sekitarnya. Jadinya apa? Kebakaran massal. Ya. Power struggle, apa itu? Menaklukkan semua. Tapi bukan mendengarkan suara azan itu yang penting Bapak Ibu, tapi menghayati suara azan itu. Kalau hanya mendengarkan suara azan, bosan tuh, siapa lagi azan itu jelek suaranya. Orang mau tidur salat subuh, azan lagi. Masya Allah, dia benci suara azan. Tapi bagi orang yang menghayati suara azan, gelisah, loh kok belum azan sih? Ini jam berapa kok belum azan? Sering gak mulut kita bertanya, kok belum azan ya? Ini jam berapa kok belum azan? Ya. Orang yang mencari suara azan itu contoh orang yang suka menghayati suara azan. Suara azan yang mencintai dirinya, bukan dia yang mencintai azan itu sendiri. Gelisah. Tadi kok kenapa enggak kedengaran suara azan di menara masjidnya? Pagi-pagi dia tegur petugas masjidnya. Mas, kok tadi malam enggak dengar tadi subuh enggak dengarkan suara azan? Oh iya Bu, mohon maaf, sound systemnya rusak. Padahal tidak, ketiduran. Muazzin bohong, itu enggak boleh itu. Iya. Subhanallah Bapak Ibu. Ini jam 8:10 nih. Takut nanti kesulitan kendaraan Bapak Ibu sekalian kembali ke rumah. Insya Allah kita lanjutkan Ibu pada saat akan datang.
Mari ajak keluarga, teman-teman. Sangat-sangat penting untuk memahami apa yang seperti kita sampaikan di masjid kita yang tercinta ini, karena dengan demikian insya Allah semoga suara azan itu akan sakral, akan berwibawa di telinga kita. Semoga Allah memberkati kita semua. Saya ingatkan jangan lupa Bapak Ibu, malam Jumat ini kembali sholat tahajud, sholat sunat tasbih, dan sunat-sunat yang lain, dan saling mendoakan kita satu sama lain. Nitip doa saya juga Bapak Ibu sekalian, semoga diberikan kesehatan, ya berkah untuk kita semuanya juga. Kita saling mendoakan, semoga Allah betul-betul tersenyum menyaksikan kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.